Selanjutnya waktu selanjutnya saya berikan kepada Pak dengan amal dan kita masuk dalam acara sembah-sembah. Mungkin ada hal-hal lain yang boleh menjadi atensi bagi kita sekalian di siang ini. Mungkin ada pesan dari Pak Nadiem dan Pak Kalau datang di kota 1001 Sungai. 1001 Sungai. Dulu kan ya ini sudah mulai kita sudah sosialisasikan. Ya, ya. Kabupaten kota 1001 Sungai. Yang saya hormati pada 12.07 Sulawesi Selatan. Kapolres sebagai Kapolres, Kepala Desmapol, para pejabat yang hadir. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya menyampaikan mohon maaf Pak Bupati. Ya. Nah, hari ini beliau mendampingi teman-teman dan Kementerian Agama Indonesia yang melakukan kunjungan kerja di daerah distrik Kokoda di Kampung Taro. Pada hari malam bersama saya untuk pimpin apel. Tadi siang Pak Ismail lapor kalau ada kunjungan kerja. Saya bilang ya. Kita posisi sementara berpakaian olahraga begini menerima jenderal ini ataukah kita pulang dan pakaian. Pak Kesbang bilang, Pak Sekda tidak apa-apa. Ya, kita ini aja. Terima kasih. Jadi pertama mewakili Pak Bupati menyampaikan selamat datang di kota Kabupaten 1001 Sungai, Kota Penabuan. Ya. Nanti saya mungkin menjelaskan sekilas Sorong Selatan ini. Sorong Selatan ini dimekarkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus. Jadi Kabupaten Sorong Selatan kita hitung sekarang dari 2002 sampai sekarang tahun 2022 sudah 20 tahun, sudah umur 20 tahun. Kabupaten Sorong Selatan ini terdiri dari wilayah distrik pemerintahan itu ada 15 distrik dan 121 kampung.
2 kelurahan, 104 tahun. Kemudian jumlah penduduk yang tersebar di Kabupaten Sulawesi Selatan. Data terakhir 52.000 atau 62.000. 65 ya. Data terakhir 65.000 jiwa. Kabupaten Sulawesi terdiri dari secara geografis ada daerah pesisir pantai, ada daerah darat dan dataran rendah. Daerah pesisir pantai ini daerah Meko, Baluatan, Mani, Kais, Koboda. Daerah dataran rendah ini yang ada di dalam kota Nabua, sepanjang ini sampai di Waye, Istri Pelatihan, Suare, daerah Sevi, Seremu. Daerah dataran tinggi tadi masuk itu di daerah Sawiat Raya, itu ada 5 distrik di sini. Jadi Kabupaten Sulawesi Selatan ini dihuni ada 3 suku besar. Ada 3 suku, yaitu suku Bileman, menyediakan wilayah ini, mulai dari kantor bupati ini, dari kantor bupati di Jembatan sampai terakhir di daerah Kais. Ini ada 4 distrik yang dihuni oleh suku Mebra, yang berbahasa Mebra. Kemudian suku TI yang adalah kota Penampuan, kantor bupati ini, satu daerah Ronda, daerah Pantai, daerah sana Sevi, Seremu. Suku TI, suku Ibeko di daerah Pantai. Kemudian suku Sawiat yang ada di daerah Tanah Sungai. Suku Nusantara, jadi Jenderal Kabupaten ini saya sering saya sampaikan kabupaten yang dihuni oleh seluruh bangsa Indonesia di sini. Jadi saya bilang kabupaten ini apa namanya kalau dibilang NKRI, Kabupaten Bhinneka Tunggal Ika, ya ini semua suku bangsa ada di sini. Ini miniatur orang Indonesia di sini. Beragama, kita semua kehidupan di sini rukun sekali. Tidak ada suara keamanan. Baik, pengangguran, kemiskinan, kepemimpinan dasar data rilis dari BPS, semua pembangunan, manajemen manusia juga yang ada di posisi yang sedang. Jadi semua kebijakan ini jauh tertinggal begitu SDM-nya, kehadiran institusi TNI, Polri, semua selalu bersinergi. Beberapa komunitas Era otonomi baru ini, di mana Papua menjadi 6 provinsi, tentunya kita harus segera menyikapi dan bertindak juga, baik itu dari pihak TNI maupun Polri. Kalau TNI AD sama Polri kan sudah eksis di sini. Nah ini Angkatan Laut yang notabene Kabupaten Sorong Selatan ini mempunyai wilayah laut yang cukup luas dan punya potensi yang cukup besar. Ini pun juga perlu kita amankan, sehingga kedatangan kami di sini tentunya akan memberikan gambaran bahwa kedepannya Angkatan Laut di wilayah Papua ini juga akan berkembang seiring dengan perkembangan pembangunan maupun perkembangan daerah otonomi baru ini. Kemudian untuk pengawaan organisasi yang nantinya mungkin apabila sudah
dibangun pangkalan Angkatan Laut di Kabupaten Sorong Selatan ini, kebijakan dari pemimpin dari Angkatan Laut akan direkrut dari pemuda-pemuda setempat, dan nantinya juga setelah dididik di Sakti 3 di Katapor itu tiap tahun kita mendidik, karena ini masih menggunakan dana atau anggaran dari murni gunanya Angkatan Laut, sehingga kemampuannya pun juga masih terbatas. Setiap tahunnya kita didik 100 orang bintara dan 150 orang untuk tamtama. Nah, ini sudah melahirkan 3 angkatan, dan kapal-kapal perang yang beroperasi di wilayah Armada 3 ini saat ini sudah banyak diawaki oleh pemuda-pemuda asli dari Papua. Ini merupakan suatu kebanggaan bahwa orang asli Papua pun juga mempunyai kemampuan untuk mengawaki kapal perang Angkatan Laut. Ini dengan adanya rencana ke depan ini, kami juga berharap nanti pemuda-pemuda dari Kabupaten Sorong Selatan ini juga banyak yang ikut bergabung dengan TNI Angkatan Laut, sehingga potensi laut yang cukup besar ini bisa kita amankan dan kita jaga. Selanjutnya beberapa kegiatan mungkin bisa kita juga laksanakan secara fisik. Sebetulnya pada tahun 2022 kemarin itu TNI Angkatan Laut programnya banyak sekali terkait dengan baik di kesehatan maupun pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia. Ya, mungkin nanti kedepannya akan kita libatkan juga untuk Kabupaten Sorong Selatan ini. Seperti misalnya kemarin penanaman mangrove serentak seluruh Indonesia kita laksanakan juga, kemudian pembersihan pantai dan sebagainya. Terus satu lagi hal yang penting juga, di Angkatan Laut juga ada program KBN, Kampung Bahari Nusantara. Nah, ini kalau nanti Bapak Sekda ada pandangan kampung mana yang bisa kita jadikan Kampung Bahari Nusantara ini, nanti akan mendapatkan pembinaan dari TNI Angkatan Laut. Kalau di wilayah Kota Sorong itu kita sudah memiliki satu KBN, yaitu di Pulau Sok. Kemudian Armada 3 itu juga mempunyai KBN di Katimin. Nah, nanti kalau misalnya di Sorong Selatan ini ada Kampung Bahari yang mungkin cocok untuk kita jadikan Kampung Bahari Nusantara, itu bisa kita bina. Jadi yang sudah kita lakukan di Kampung Bahari Nusantara atau nasional ini di Pulau Sok, itu di sana ada fasilitas untuk kesehatan, kemudian ada rumah pintar, kemudian ada pengembangan. Kalau misalnya TNI Angkatan Laut punya mitra ataupun punya teman-teman dari pengusaha dan sebagainya, itu CSR-nya bisa kita salurkan ke situ. Jadi untuk meningkatkan kemampuan ataupun sumber daya manusia yang ada di kampung tersebut. Untuk misalnya balai kesehatan itu juga secara periodik tenaga-tenaga kesehatan dari Angkatan Laut akan mengawali balai kesehatan yang ada di Kampung Bahari tadi, bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat. Karena kalau seperti di Pulau Sok itu puskesmas ada di Bodong, puskesmas ada di Bodong, sehingga
kita bantu pengawasannya dari TNI Angkatan Laut. Banyak beberapa program yang bisa kita kerjasamakan. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga kita bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Kita juga melaksanakan operasi bibir sumbing. Waktu itu kita kerjakan di RSUD Raja Ampat di YSIA. Nah, ini juga saya kira akan membantu masyarakat kita untuk bisa hidup lebih sehat. Saya juga sudah dihubungi oleh salah satu teman saya dari Fakultas Kedokteran Gigi UNER Universitas Erlangga Surabaya. Itu juga berencana akan melaksanakan operasi bibir sumbing itu. Nah, barangkali ada masyarakat Kabupaten Sorong Selatan yang membutuhkan penanganan bibir sumbing, nanti bisa didaftarkan ke Kaddiskes Lantamal 14 ataupun ke rumah sakit Dr. Sorong. Nanti akan kita komunikasikan dan kita jadwalkan untuk pengobatan atau operasi bibir sumbing ini bersama Fakultas Kedokteran UNER. Kalau yang sudah terlaksana kemarin dengan Universitas Indonesia. Dan kegiatan lain sebetulnya cukup banyak, makanya kita datang ke sini dengan harapan nanti ke depannya sinergitas kita baik itu dari TNI maupun Polri serta Pemda ini akan semakin kuat dan semakin erat, sehingga kita dalam mengawal dan melaksanakan pembangunan di daerah ini akan berjalan lancar dan tanpa ada hambatan. Kalau ada hambatan atau kendala yang kita selesaikan secara bersama-sama. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti kalau ada pertanyaan atau apa yang mungkin bisa kita diskusikan, kami persilakan. Di sini saya juga membawa berkembang maju, baik itu dari sisi daratnya maupun sisi lautnya, di mana sudah kita ketahui bersama Kabupaten Sorong Selatan ini potensi lautnya itu cukup besar karena komoditas udang itu juga cukup bagus di sini. Nah, itu harus kita jaga. Nah, penjagaan laut ini tentunya berkaitan dengan tugas kami. Nah, untuk itu kami menyampaikan agar nantinya kita bisa berkembang bersama, maju bersama di dalam membangun Kabupaten Sorong Selatan ini, baik itu dari sisi lautnya maupun dari sisi daratnya. Ini nanti ada pangkalan Angkatan Laut yang berada di Sorong ini. Kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa kebijakan pemimpin TNI Angkatan Laut dalam hal ini Kepala Staf TNI Angkatan Laut itu untuk pengawal organisasi Angkatan Laut yang berada di daerah itu diutamakan adalah putra-putra daerah setempat, di mana TNI Angkatan Laut sudah membentuk satuan pendidikan 3 yang berada di Katapok Sorong. Itu sudah mendidik 3 angkatan, maksudnya 3 tahap, 3 kali kelulusan. Nah, itu semuanya setelah lulus itu ditempatkan di wilayah Papua dan Maluku Utara. Nah, itu saya kira sangat penting, dan perlu saya sampaikan juga pada saat ini sudah banyak pemuda-pemuda dari Papua sebagai pengawal kapal perang. Nah, kedepannya nanti akan lebih banyak lagi, dan Armada 3 nanti juga jumlah kapalnya akan bertambah. Tentunya dibutuhkan pengawal yang lebih besar juga, dan pangkalan-pangkalan juga akan dibentuk dan dibangun. Tentunya ini juga akan membutuhkan pemuda-pemuda asli daerah untuk mengawali organisasi tersebut. Nah, Pak Lantama, ini untuk daerah Konda, salah satu penghasil udang. Beberapa waktu lalu kami sempat melakukan kunjungan ke sana. Banyak nelayan-nelayan di pesisir mengeluhkan bahwa sering mereka ini
diganggu oleh nelayan luar. Bahkan hasil tangkapan mereka pun kadang itu mereka tidak bisa menangkap karena itu mereka pakai perahu. Ya. Kira-kira langkah kedepannya seperti apa untuk menertibkan? Seperti yang saya sampaikan terdahulu tadi, nanti akan saya intensifkan untuk patroli ke arah Kabupaten Sorong Selatan ini. Ini juga ada staf operasi Lantamal 14 yang nantinya akan mengatur jadwal patroli itu tadi. Kemudian kami harapkan juga ada sinergitas antara masyarakat nelayan dengan TNI Angkatan Laut. Apabila ada kejadian seperti itu, segera laporkan kepada pihak Angkatan Laut sehingga segera kita bisa tindak lanjuti untuk kita proses secara hukum yang berlaku di negara ini. Yang terakhir, Pak Lantama, ada satu kapal itu diduga sebagai kapal penimbun BBM di sekitar perairan Sorong Selatan. Langkahnya seperti apa? Apakah ada penindakan seperti apa? Tentunya kalau itu harus kita periksa dulu ya, dokumen-dokumennya apakah memang betul itu ilegal. Kalau itu ilegal bisa kita tangkap, namun untuk prosesnya nanti tetap kita serahkan kepada kepolisian karena TNI Angkatan Laut dalam hal BBM ilegal itu kita hanya sebagai penindak awal kita tangkap, kita proses awal, kemudian nanti selanjutnya kita limpahkan kepada kepolisian untuk mengajukan sampai ke pengadilan. Ya. Sehubungan dengan apa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada terkait dengan situasi keamanan daerah di wilayah perairan, apakah ke depan akan ditingkatkan pengamanan operasi dari TNI Angkatan Laut? Tentu akan kita tingkatkan. Untuk patroli laut kita tingkatkan, intensitasnya kita tambah, kemudian wilayah patrolinya juga kita perluas. Kemudian yaitu tadi satu lagi yang sangat kami harapkan adalah sinergi dari para masyarakat nelayan maupun masyarakat yang ada di pesisir pantai. Apabila ada informasi tentang kegiatan ilegal, baik itu illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal maupun mungkin cara penangkapan yang tidak benar seperti troll itu kan dilarang, terus kemudian menggunakan bom ikan itu juga melanggar juga, itu segera laporkan, itu nanti segera akan kita tindak lanjuti dan kalau pelakunya tertangkap sudah pasti kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami mewakili Bupati menyampaikan terima kasih atas kunjungan kerja perdana dan Lanal Sorong ya, dalam silaturahim dengan pemerintah daerah Sorong Selatan. Ini sebuah pertemuan yang sangat baik untuk Lanal menyampaikan strategi pengembangan organisasi untuk pembangunan Lanal ya, pangkalan angkatan laut di Kabupaten Sorong Selatan ini. Pemerintah daerah tentu menyambut baik sekali. Kita melihat kondisi existing Sorong Selatan memang siap. Gitu. Jadi tadi dalam sambutan saya menyampaikan bahwa kehadiran institusi baik TNI, Polri, Angkatan Laut ini kami bisa ya, membangun sinergitas dengan Pemda agar supaya ya, pembangunan daerah, kinerja pembangunan daerah lebih cepat, lebih maju, bergerak maju ya. Kita butuh semua institusi ini hadir. Jadi untuk masalah pembebasan penyiapan lahan ya ini tentunya ya pemerintah daerah akan menyiapkan lahan sesuai dengan kebutuhan yang disiapkan, kebutuhan yang disampaikan kepada kami, dan minggu depan ini sudah kabar pemerintahan dengan kepala distrik dengan para tokoh masyarakat kita menjajaki lokasi mana yang strategis untuk akan ditetapkan untuk pembangunan atau dihibahkan tanah ini kepada pihak Angkatan Laut. Untuk sementara kira-kira di lokasi mana? Ya tentunya wilayah di daerah pesisir di daerah distrik Konda seputar ini, ataupun daerah distrik Penabuan sampai di situ. Ya. Tanggapan masyarakatnya apa? Tanggapan masyarakat pasti akan menyambut baik karena ini program-program yang tadi disampaikan pertama, bagaimana kehadiran pertama juga akan ke depannya akan merekrut ya,
Putra Putri Koap ya untuk masuk sebagai ya prajurit Angkatan Laut ya. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi ya mengurangi beban lah kita pemerintah daerah. Kalau semua akan bertumpuk untuk menjadi ASN, PNS, ya, kita setengah mati. Ya, ini mudah-mudahan TNI ini ya sudah berkolaborasi dengan pemerintah. Ada anak-anak kita yang memiliki persyaratan fisiknya baik, bisa masuk di TNI Angkatan Laut, ada di Polri, ada di Angkatan Darat, semua ini. Saya lihat semua ini untuk demi pembangunan bangsa ini. Saya pikir itu. Terima kasih. Ya.